Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, pertama kali marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir di majelis taklim sebagai kegiatan rutin kita. Mudah-mudahan berangkatnya jamaah sekalian, ibu-ibu dari rumah menuju ke majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan dan kelak menjadi amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, salah satu yang menyebabkan atau yang membuat kita senantiasa memiliki optimisme dalam kehidupan ini adalah rasa syukur kita kepada Allah. Semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semangat kita untuk menjalani kehidupan ini akan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin turun, semakin sedikit, maka optimisme ataupun keyakinan kita untuk bisa lebih baik dalam menjalani kehidupan ini semakin rendah pula. Oleh karenanya, dalam setiap kesempatan dan dalam setiap kondisi apapun, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang diberikan sedikit cobaan, lebih banyak mengeluhnya daripada bersyukurnya. Begitu diberikan kenikmatan, lebih banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita bersyukur. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari sajalah, misalnya kita hari ini bisa hadir, ada luang waktu, atau kita menyiapkan waktu kita dengan sengaja mengosongkan kegiatan-kegiatan kita untuk kepentingan thalabul ilmi, untuk kepentingan silaturahim dengan jamaah yang lainnya. Ini pun merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur itu, syukur yang pertama adalah syukur kepada Allah. Tentu ya, kepada Sang Khalik, zat yang menciptakan kita semua. Kita bersyukur kepada Allah. Syukur atas karunia-karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bisa minum, ya. Minum itu tidak semua orang bisa minum itu. Meskipun minumannya seperti ini ya, sehat begitu. Ya. Itu tidak semua orang bisa minum. Ada orang yang begitu minum keluar lagi karena sakit. Nah, kita bersyukur dengan minum air putih saja masuk ke dalam tubuh kita bisa menghilangkan rasa haus yang kita rasakan. Kita bisa mengecap ya, rasa gitu. Lidah kita ini bisa merasakan sesuatu, kita bersyukur. Yang itu kadang kita lupakan, dan nikmat yang luar biasa. Bayangkan kalau kita tidak bisa merasakan makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Ya, mungkin bagi yang penyintas, bagi yang menjadi alumni COVID itu merasakan itu. Bagaimana tidak merasakan makan itu? Pahit semuanya, bahkan tidak terasa apa-apa. Ya, itu baru sebagian kecil dari nikmat Allah yang dikurangi. Nikmat penciuman, ya, kita bisa mencium sesuatu, ini baunya harum, ya,
baunya kurang enak atau tidak sedap dan seterusnya, itu pun karunia Allah yang luar biasa. Bisa bernafas, kita bisa menghirup oksigen yang begitu luar biasa, itu pun juga merupakan nikmat ya yang harus kita syukuri, yang harus kita ambil hikmahnya ya dari nikmat yang diberikan Allah kepada kita berupa bisa menghirup oksigen. Dan berapa banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang lain di masa yang seperti ini atau di bulan-bulan yang lalu itu sulit sekali. Yang sesak nafasnya mencari oksigennya susah dicarinya. Udah susah dicarinya, harganya mahal. Kalau harganya mahal masih ada barangnya masih mending gitu kan, bisa dibeli. Tapi ini udah punya harganya mahal, barangnya pun jarang sekali ditemukan. Kita bisa menghirup bernapas, menghirup oksigen. Itu kenikmatan yang luar biasa juga yang kadang sering kita abaikan, padahal itu merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara gratis gitu kan. Kalau bayar harus berapa kita siapkan uang kita untuk oksigen yang kita hirup. Nikmat-nikmat seperti ini, karunia-karunia seperti ini semestinya kita terima dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kepadaku, kata Allah. Adzkurkum, niscaya aku ingat pula kepadamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kamu mengingkariku, mengingkari nikmat-nikmat yang kuberikan. Fadzkuruni, ingat kepada Allah. Jadi kalau kita mendapatkan karunia dari Allah apapun itu bentuknya, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, bangun tidur subuh tadi jam 4 misalnya sudah bangun, masih bisa bernafas, masih bisa bangun gitu kan, masih bisa menggerakkan anggota tubuh kita bangun, kita bisa kamar mandi untuk berwudu, untuk melaksanakan sholat. Itu kita syukuran yang luar biasa. Tidak sedikit juga orang-orang yang begitu subuh tiba nggak bisa bangun, yang mau menggerakkan anggota tubuhnya itu susah, atau bahkan tidak bergerak sama sekali. Oleh karenanya setelah kita bangun tidur ada doa yang kita ucapkan. Apa doanya itu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah mati sementara ketika tidur itu. Oleh karenanya Allah mengingatkan, fadkuruni, ingatlah kalian kepadaku, azkurkum, niscaya aku akan mengingatkanmu, akan mengingat kamu. Ya, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kamu mengingkari. Mengingkariku artinya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kita bisa bernafas, kita bisa melihat, lidah kita bisa mengecap rasa, hidung kita bisa mencium aroma, ya. Tangan kita ini bisa bergerak seperti ini. Itu nikmat-nikmat yang luar biasa yang tidak boleh kita ingkari. Jangan dianggap enteng begitu ya. Itu kan kecil aja. Padahal itu nikmat yang luar biasa. Ibu-ibu sekalian, ya, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-nikmat yang tadi yang telah Allah berikan kepada kita itu, ya, kemudian kita bersyukur juga kepada makhluk, ya, kepada orang lain. Alhamdulillah saya punya kawan seperti ini. Alhamdulillah saya punya tetangga seperti itu, baik, perhatian dan seterusnya. Alhamdulillah saya punya suami yang baik. Alhamdulillah saya punya anak yang baik. Dikaruniai anak, diamanati anak yang baik, yang soleh-solehah. Alhamdulillah saya bisa bekerja seperti sekarang. Alhamdulillah saya bisa berusaha, berdagang dan seterusnya seperti sekarang ini, sehingga bisa memberikan penghidupan kepada keluarga. Nah, itu semua kesyukuran-kesyukuran kita kepada makhluk. Nah, oleh karenanya kalau kita
menerima kebaikan dari orang lain, jangan berat untuk mengucapkan kata syukur, terima kasih. Ya, kalau dalam bahasa agama itu jazakallah. Itu bukan hanya ketika misalnya ada orang yang memberikan infak, ya. Kan kita setiap bulan narikin tuh ada infak kan ya. Jazakallah. Bukan hanya itu. Kalau kita diberikan minum pun, ya, dikasih air misalnya, itu kita ucapkan jazakallah, ucapan terima kasih kita kepada orang tersebut yang memberikan. Nah, kalau semua itu atas karunia-karunia dan nikmat Allah yang luar biasa itu kita syukuri dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, Allah memberikan penjelasan pada firman-Nya di Quran surat Ibrahim ayat 7. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum, seandainya kalian bersyukur, la azidanakum, pasti akan aku tambah, kata Allah. La azidanakum, pasti akan aku tambah nikmatnya itu. Untuk siapa? Untukmu. La azidanakum. Jadi kalau kita bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita dengan kesyukuran yang penuh dengan ketulusan, ya, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang kita peroleh itu. Kalau mungkin tadinya 1, ditambah lagi jadi sekian, ditambah lagi sekian. Ya. Apakah cukup dengan mengucapkan tadi alhamdulillah saja? Yang penting saya bersyukur. Ya, yang penting bersyukur. Dapat sesuatu bersyukur, kita ucapkan alhamdulillah dan seterusnya. Tidak cukup hanya sampai di sana. Ya, kita laksanakan perintah-perintah Allah. Sholatnya juga kita laksanakan dengan baik. Ya, 5 waktu. Sholat itu 5 waktu, bukan 4 waktu. Sholatnya 5 waktu. Ya. Jadi lengkap kita laksanakan. Zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, subuhnya, ya, kita laksanakan. Kita dirikan dengan baik. Nah, yang kemudian walain kafartum, dan jika kamu mengingkari apa? Mengingkari nikmatku. Inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, kalau kita kufur nikmat itu artinya mengingkari karunia ataupun nikmat, ya, yang telah diberikan oleh Allah. Kita punya uang sekian, cuma sekian. Kita lupa padahal sebelumnya kita punya lebih banyak lagi gitu. Begitu tinggal sedikit, ya, udah mulai tuh. Nah, ya, biasanya ibu-ibu suka begitu, ya. Iya, begitu suaminya bulan ini nggak dapat yang diharapkan. Gimana sih dan seterusnya. Padahal yang diberikan selama ini, yang disediakan selama ini oleh suaminya juga banyak begitu. Nah, yang banyak-banyak itu dari sekian bulan lupa semua itu, tidak disyukuri. Begitu hari bulan ini misalnya tidak diberikan semestinya, ya. Tidak dikasihkan jatah sesuai dengan yang ditentukan misalnya. Gimana sih ya mengurangi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terhadap hal itu, terhadap apapun nih ya, terhadap makanan yang kita nikmati, minuman dan seterusnya, ya harus kita syukuri. Terhadap keluarga kita punya keluarga itu disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan saya suami yang baik. Syukur itu kita. Jangan naudzubillah ya, mudah-mudahan tidak di sini. Marah aja suaminya dimarahin. Gimana sih Pak? Padahal suaminya sudah berusaha sedemikian kerasnya gitu kan.
Berjuang ibaratnya itu kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala untuk menghidupi keluarga. Ya. Kadang lupa bersyukur. Marah aja adanya. Suaminya datang bukan disambut ya dengan gembira begitu. Tapi ya bawa apa ya misalnya. Ya kok pulangnya malam misalnya. Yang sering pulang malam ya. Padahal suaminya macet di jalan. Mana dulu sih? Gitu. Nggak tahu rumah lagi repot misalnya ya. Dan seterusnya. Nah, itu mengurangi kesyukuran kita kepada Allah. Harusnya dengan situasi seperti ini, dengan situasi seperti itu semakin meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah. Karena apa? Karena masih banyak sekali orang-orang yang mungkin lebih sulit daripada kita. Ya, lebih sulit daripada kita. Kalau kita dengar ya ceramahnya Pak almarhum Pak Kiai Haji Pak Zainuddin ya, orang yang rendah melihat yang lebih tinggi bersyukur begitu. Alhamdulillah saya punya sepeda misalnya. Ya, yang lain dari sana kemari jalan terus. Begitu yang jalan, alhamdulillah saya masih bisa berjalan kaki saya ini. Ya, ada sahabat saya yang lain misalnya kawan saya di sana punya kaki 2 tapi tidak bisa berjalan. Alhamdulillah seperti itu. Orang yang punya kaki 2 juga alhamdulillah saya meskipun nggak bisa berjalan tapi kaki saya sehat, nggak ada rasa sakit apapun, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau ini ada dalam diri kita, insya Allah ya, optimisme dalam hidup kita semakin tinggi. Ya, menghadapi persoalan-persoalan ya sudah kita hadapi saja, pasti ada penyelesaiannya. Jangan begitu biasanya misalnya mendapatkan kebahagiaan, begitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala langsung wah, bingung ini gimana nih. Nah, itu karena apa? Karena rasa syukur yang kurang. Oleh karenanya ya saya mengingatkan diri saya dan juga kita semua yang hadir di sini, mari kita tingkatkan kembali, kita hidupkan kembali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia apapun yang diberikan kepada kita. Besar kita bersyukur, ya, kecil juga kita bersyukur, alhamdulillah. Ya, diberikan sehat kita, alhamdulillah ya Allah, terima kasih sekali saya sehat. Ya, pilih mana Bu? Ya, punya uang tapi sakit, ya. Enggak punya uang tapi sehat, punya uang tapi sehat. Ya, pilih yang ketiga ya, punya uang tapi sehat. Mari kita sama-sama simak hadis berikut. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakula al-aqlata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba asy-syarbah fayahmaduhu 'alaiha. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik berkata, ya. Jadi Anas menyampaikan, kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yarda. Ya, la-nya di sini bukan la nahiyah ya, tapi la-nya enggak panjang, enggak ada alifnya. La yarda. Ya, sesungguhnya Allah benar-benar ridho anil abdi, kepada hamba yang jika makan satu makanan kemudian dia memujinya, memuji Allah. Ya, hari ini kita makan sama tempe misalnya, alhamdulillah ya Allah saya masih bisa makan meskipun dengan tempe. Ya. Jadi ya dapatnya tempe ya kita makan tempe ya kita syukuri begitu. Ya. Ini biasanya yang kurang bisa menerima kadang anak-anak. Gimana sih makan tempe lagi begitu. Ya, tahu lagi. Nah, ini Allah betul-betul ridha. Innallaha la yarda 'anil 'abdi, ya. Sesungguhnya Allah benar-benar ridho kepada hamba yang jika makan satu makanan kemudian dia memujinya, memuji Allah Subhanahu wa taala.
karena makanan itu, dan jika dia minum dari satu minuman, maka dia pun memujinya karena minuman tersebut. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa makan ya, meskipun tadi dengan tempe atau dengan ikan asin atau dengan sambal doang ya. Sambal apa tuh yang garam sama cabai sama itu digoreng misalnya. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan ini bisa menyehatkan kita ya, tenaga kita untuk beribadah tidak berkurang walaupun hanya dengan makan. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa minum minuman yang bagus ini. Nah itu kalau itu kita lakukan, mengucap itu alhamdulillah, maka Allah sangat ridho. Ya, kalau Allah meridhoi karena kesyukuran kita kepadanya, tadi ingat janji Allah surat Ibrahim ayat 7. Ya, kalau kita bersyukur dengan karunia-karunia yang tadi itu, meskipun makan dengan hanya seperti itu, la azidannakum, pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada hadis yang lain ya, yang berbunyi an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ista'adza billahi fa'idhuhu wa man sa'alakum billah fa'atuhu wa man istajara billah fa'ajiruhu wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa ilam yajidu fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafa'altumu. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memohon perlindungan kepada Allah, maka lindungilah dia. Barang siapa yang meminta kepadamu karena Allah, maka berilah dia. Barang siapa yang meminta perlindungan karena Allah, maka lindungilah dia. Dan barang siapa yang datang kepada kalian dengan baik, maka cukupilah dia. Jika kalian tidak mendapatkan apa-apa, maka doakanlah dia hingga kalian mengetahui bahwa kalian telah mencukupinya. Ya. Nah, ini pun salah satu penjelasan ataupun dalil ya, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini kita mendapatkan, misalnya ya, kalau kita angkakan begitu, kita mendapatkan 5 ya, kemudian ada orang yang datang kepada kita, as-sa'il misal, peminta-minta. Nah, dari 5 itulah sebagai bentuk kesyukuran kita berikan kepada dia. Seperberapanya, sebagian yang kita berikan. Ya, misal dikasihkan 1, punya uang 5.000, ya, ada orang yang datang minta-minta kepada kita di rumah, misalnya tok, assalamualaikum, ya Allah ini punya uang cuma 5.000, ini ada orang datang minta-minta, gimana ini? Ya berikanlah. Ya. Toh kita hari itu masih bisa makan. Ya. Dengan kita memberikan 1.000 ataupun 2.000 dari uang yang kita miliki 5.000 itu tidak akan membuat kita kemudian tidak makan hari itu. Yakin? Walaupun di rumah tinggal beras, ya mudahlah kan berasnya aja. Kita masak ya berasnya kita makan. Ya, kita masih punya tetangga kan? Ini pasti itu ibu udah lebih lihai itu ya. Udah lebih tahu. Nah, itu seperti itu bentuk kesyukuran. Mungkin masing-masing sudah punya pengalaman ya. Artinya ketika kita memberi, pasti ada penggantian dari yang lain. Ya. Dari yang lain, yang kita nggak sangka-sangka. Hari ini saya memberi si A misalnya, tiba-tiba bukan si A yang memberi saya. Oh, saya mendapatkan sesuatu dari si B atau dari si C. Itulah cara Allah memberikan penggantian atas rizki yang telah kita berikan kepada orang lain, yang kita infakkan kepada orang lain. Kalau rasa syukur ini terus kita hadirkan dalam hati kita, janji Allah kan tidak la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kalau terus kita bersyukur, pasti setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah akan memberikan kepada kita gantian. Karena emang ini kan yang setiap hari kita hadapi, ya. Yang setiap hari kita hadapi ya bersyukur, ya syukur, ya syukur gitu kan. Kita bersyukur kepada Allah, terus bersyukur dan bersyukur lagi. Sampai kapan? Ya sampai seterusnya.
sampai bersyukur. Karena ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, seperti halnya kita beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu menjadi sangat penting. Kenapa? Ya, karena dengan kita mengimani hari akhir, berarti hari-hari sebelumnya itu kita betul-betul menyiapkan untuk hari akhir. Kalau kita nggak percaya adanya hari akhir, waduh repot itu. Adanya hari akhir, adanya pembalasan baik dan buruk, ya, yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, yang melakukan keburukan akan mendapatkan keburukan. Ya. Ini harus betul-betul diimani. Ya. Sebab kalau tidak, ya sudah kita akan hidup semau kita. Orang nggak ada pembalasan nanti setelah kematian. Penting sekali. Ya. Itu termasuk rukun apa itu? Rukun Islam atau rukun iman? Ya, iman. Karena berkaitan dengan ini, berkaitan dengan hati. Nah, pentingnya syukur itu seperti itu. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Dia nggak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena yang dilakukan kebaikan orang lain yang kita terima, ya, sesungguhnya kan Allah yang menggerakkan orang itu supaya berbuat baik kepada kita. Nah, ketika mendapatkan itu kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih, tidak, kalau dalam tadi bahasa agamanya tidak mengucapkan jazakallah, sesungguhnya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan kita mengucap alhamdulillah, hati kita juga mengiyakannya, bukan hanya sekedar di mulut gitu ya kita bersyukur, tapi hati kita juga. Nah, mulut kita alhamdulillah, hati kita alhamdulillah juga, kemudian dibarengi dengan anggota badan kita. Syukurnya seperti apa? Dijalankan apa yang menjadi perintah Allah. Sholat, ya, yang menjadi kewajiban kita laksanakan. Selain kewajiban, ya, juga merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Al Hasan rahimahullah berkata, aksiru min dzikri hadhihi ni'am fa inna dzikraha syukur. Perbanyaklah mengingat nikmat, ya, perbanyaklah mengingat nikmat Allah. Karena mengingat nikmat Allah, mengingatnya itu merupakan bentuk syukur kita kepadanya. Kebaikan-kebaikan orang lain, ya kita ingat, kemudian kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, itu memposisikan seorang suami pada tempat yang memang semestinya. Baginda Rasul menyatakan, lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku memerintahkan, ya, seandainya saya, kata Rasulullah, memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, tentu aku perintahkan wanita bersujud kepada suaminya. Tentu ini Rasul menyatakan begitu. Karena apa? Karena posisi seorang suami, ya, sebagai kepala keluarga, sebagai orang yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah dan seterusnya. Ini agak loncat-loncat saya sampaikan ya. Nah, tapi saya ingin memberikan gambaran, ingin menyampaikan pesan bahwa apapun kondisi kita bersyukur kepada Allah. Ini sebetulnya kajiannya itu kajian hak suami atas istri. Ya, kalau dalam bab pendidikan keluarga, hadis yang tadi saya sampaikan itu hadis tentang hak suami atas istri. Itu bunyinya seperti itu.
Antara lain ya, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku ini memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, tentu aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Ini luar biasa. Jadi hormati suami kita, suami ibu sekalian, tempatkan beliau-beliau itu di tempat yang selayaknya untuk kita hormati dan kita banggakan. Harus bangga terhadap suami sendiri, jangan bangga ke orang lain. Nah, masalah nanti itu. Jadi bangga terhadap suami sendiri. Kemudian nih, ini ada hadis yang lain. Sekelompok wanita diwakili oleh satu wanita datang kepada Rasulullah. Sebetulnya dia ingin menyampaikan bahwa saya ini juga ingin berjuang seperti berjuangnya laki-laki, supaya saya tambah bersyukur kepada Allah. Ya. Kalau laki-laki itu bisa berjihad, kenapa saya tidak bisa berjihad? Kira-kira gitu. Ya. Kalau laki-laki itu bisa suami ya, di konteksnya suami bisa kemana-mana untuk mencari sesuatu kehidupan keluarga, kenapa saya tidak? Ya. Nah ini coba kita perhatikan di sini. Ja'atim ra'atun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian wanita itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana wafidatun nisa'i ilaika. Aku ini datang sebagai perwakilan daripada kaum wanita. Hadzal jihadu katabahullahu 'alal rajul. Kira-kira wanita ini mempertanyakan kepada Rasulullah ya, hadzal jihadu katabahullahu 'alal rijal. Kenapa sih jihad itu ya, hanya diwajibkan kepada ar-rajul ya, laki-laki begitu. Fa yusibu ujiru wa in qutilu kanu ahya'an inda rabbihim. Ya. Seandainya mereka itu terluka, maka mereka mendapatkan pahala. Ya. Dan seandainya mereka terbunuh karena jihad, maka mereka tetap hidup di sisi Tuhannya dan dibimbing. Sedangkan kami para wanita, mulai ini ya, perwakilan tadi itu mungkin disuruh sama ibu-ibu itu ya. Sedangkan kami para wanita yang mengurusi mereka, apa bagian kami? Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada wanita itu ya, yang datang tadi, katakan kepada setiap wanita yang kamu temui, ya, katakan kepada setiap wanita yang kamu temui bahwa ketaatan wanita kepada suaminya dan pengakuan terhadap hak-haknya menyamai itu semua. Jadi kalau suami itu berjihad di jalan Allah, misalnya dalam konteks berperang pada masa Rasulullah, kalau dia itu terluka, dia mendapatkan pahala. Kalau terbunuh, maka sesungguhnya dia hidup. Sementara saya ini, bagian saya apa Rasulullah? Saya kan yang mengurusi mereka. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, kalau misalnya konteksnya sekarang, suami-suami ibu-ibu sekalian nih, para suami yang mereka itu berangkat dari rumah dengan niat yang baik, ya, bekerja apa di perusahaan, di pabrik atau di mana, atau pekerjaan yang lain, sesungguhnya mereka itu berjihad untuk menghidupi keluarga. Ya, jadi kalau mereka itu kecapean, menetes keringatnya dan seterusnya, keluh begitu, mungkin menangis begitu karena pekerjaan yang dialaminya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam pekerjaannya
dalam kegiatan jihad yang tadi itu yang kita maknai secara lebih luas, dia terbunuh atau dia meninggal dunia dalam pekerjaannya, maka dia akan hidup sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saya apa ya Rasul? Gitu kan. Wanita yang tadi nanya itu. Nah, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, katakan kepada setiap wanita yang kamu temui bahwa ketaatan wanita kepada suaminya dan pengakuan terhadap hak-haknya menyamai itu semua. Jadi jangan takut ibu-ibu ya, pun ibu-ibu punya apa itu investasi pahala yang sama dengan suami. Sehingga suami pun jangan kemudian mama ini ngapain sih tadi pagi? Ya, pulang kok masih begini-begini aja misalnya ya. Kan kadang seperti itu ya, mungkin lagi capek di kantor, begitu lihat pulang dari pagi tadi ditinggalin kok sampai sekarang. Itu ya, saya mau bilang gitu cuma nggak tega saya. Ini air aja nggak ada gitu dan seterusnya. Ya, nah, itu mungkin nanti kapan-kapan kita bahas itu bagaimana hak suami istri ya dalam ajaran kita, dalam syariah kita, dalam Islam. Ya, saya kira perlu kita diskusikan, kita sampaikan. Ya, barangkali bisa bermanfaat. Bukan berarti saya juga udah benar banget, bukan, juga sama aja ya, kita orang hidup. Yang namanya makan dengan piring 2 sendok, pasti sendoknya itu ya kena piringnya, ya kena garpunya dan seterusnya pasti seperti itu ya. Tapi itu semua yang ingin saya sampaikan lagi, kondisi seperti itu tetap harus kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah diberikan keluarga yang begitu luar biasa. Kalau kita lihat mungkin yang lain ya, tidak memiliki keluarga yang lengkap ya, hanya berdua misalnya, itu kan sebuah ya mungkin juga sebuah nikmat atau sebuah ujian dan seterusnya. Tapi kita bersyukur ya, ada suami ya, punya anak, amanahnya anak ya, dan seterusnya lah ya. Kira-kira seperti itu ibu sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat buat kita semua, khususnya menjadi introspeksi, muhasabah buat saya secara pribadi dan keluarga saya. Oke, kalau memang tidak ada lagi, saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Intinya, mari sama-sama kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Ya, tetap kita bersyukur dalam situasi apapun ya, dalam kehidupan kita ini. Insya Allah kalau kita bersyukur, semakin bersyukur Allah tambah ya karunia itu dan semakin meningkatkan optimisme kita dalam menjalani hidup ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadnallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pengajian kita diberikan kemudahan, kelancaran ya. Ibu-ibunya juga semuanya pada sehat, bapak-bapaknya di rumah juga pada sehat, anak-anak kita juga pada sehat semua, sehingga kita bisa berkegiatan lebih luasa begitu ya. Dan juga yang tidak kalah penting, yang mudah-mudahan usaha ataupun bekerja para suami yaitu diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, sehingga bisa memberikan nafkah untuk keluarga dengan nafkah yang halalan thayyiban. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa juharina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa Allah ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا وإلهنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والأمراض والسقم اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير رب هب لنا من الصالحين رب هب لنا من الصالحين رب هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.